Melalui hari yang hening ini, Tuhan mengajak kita semua untuk merenungkan kepercayaan kita akan arti pengorbanan Yesus Kristus di salib. Crucified, left behind the storm, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and told me above all. Bapak Ibu sama saudara yang terkasih dalam Kristus yang menderita. Salam dalam Sang Sabda. Pada hari Jumat Agung ini, saya, Frater Joseph Vanus Liliweri, akan membagikan sebuah renungan singkat untuk kita sekalian agar kita boleh mendalami misteri Jumat Agung. Saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana dikisahkan Injil kepada kita tentang penderitaan Kristus menuju Golgota, pada hari ini, di hari Jumat Agung ini, kita pun diizinkan gereja untuk memperingati sengsara dan wafat Kristus. Malam itu, selepas perjamuan di malam yang gelap dan penuh kegetiran, Yesus mempersembahkan seluruh dirinya untuk jatuh ke dalam penyiksaan yang dikehendaki Bapa. Para murid tercerai-berai meninggalkan Dia. Tinggallah dua orang yang tersisa, yakni Yohanes yang setia mengikuti Yesus hingga tiba di kaki salib di puncak Golgota, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dengan sebuah ciuman. Melalui hari yang hening ini, Tuhan mengajak kita semua untuk merenungkan kepercayaan kita akan arti pengorbanan Yesus Kristus di salib, akan ketabahannya yang besar sepanjang jalan sengsara yang dilaluinya hingga tuntas. Banyak orang berpikir bahwa sabda Yesus tentang salib adalah sebuah untayan perintah yang keras dan amat sulit. Kata-kata itu berbunyi demikian: "Hendaklah kamu menyangkal dirimu sendiri, ambillah salibmu dan ikutilah aku." Akan tetapi, ada pula kalimat yang sesungguhnya lebih keras kedengarannya. Hanya saja jarang kita hiraukan. Kalimat itu berbunyi demikian: "Pergilah dari hadapanku, hai laknat, ke dalam api yang kekal." Sesungguhnya, mereka yang dalam hidupnya sekarang suka mendengarkan dan mengikuti sabda salib, pada hari terakhir tentu tidak akan gentar mendengar ucapan dari putusan yang kekal tadi. Ketika Tuhan datang dengan keadilannya, pada saat itu semua hamba salib yang semasa hidupnya telah menyesuaikan diri dengan Dia yang disalibkan akan datang menghadap Hakim Kristus dengan penuh kepercayaan. Jumat Agung mengingatkan kita akan pentingnya setiap kita sebagai umat Katolik untuk menerima salib hidup dengan penuh iman. Di dalam salib itulah kita menemukan keselamatan, kehidupan. Di jalan salib kita menggali kekuatan batin dan kenikmatan surgawi. Salib bukan lagi tanda kebodohan, keberdosaan, dan kehinaan sebagaimana yang dipercayai orang Yahudi. Salib bagi kita adalah tanda kemenangan, tanda di mana Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih bermakna bagi kehidupan kita. Salib adalah tanda
Tuhan sedang mencintai kita, memberikan kita sebuah jaminan akan ganjaran yang sejati apabila setiap kita tabah di dalam iman dan teguh percaya. Tidak ada jalan lain menuju ketentraman batin dan keselamatan selain melalui jalan salib. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita cari, tidak dapat kita temui jalan yang lebih tinggi selain jalan salib. Tidak ada jalan yang lebih aman selain jalan salib. Melalui salib menuju Golgota, Kristus telah mendahului kita, memberi contoh tentang bagaimana seharusnya sebuah cinta dan kepercayaan dipertaruhkan. Sesungguhnya, seluruh hidup Kristus adalah jalan salib yang agung. Seluruh perjalanan hidup itu diringkas dalam kesengsaraan yang berpuncak di Golgota. Di jalan salib, Yesus telah menjadi segala-galanya bagi kita. Ia menjadi seorang pemaaf untuk setiap pendosa, menjadi tabib bagi setiap mereka yang sakit, menjadi tempat perlindungan bagi setiap mereka yang ditimpa ketidakadilan. Kita ingat kisah di mana wanita yang kedapatan berbuat zina diselamatkan dan diampuni oleh Yesus. Yesus juga menjadi guru untuk pikiran kita yang tertutup. Ia menjadi sahabat untuk setiap pengikutnya. Ia menjadi pendoa yang mendoakan kita. Ia menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka yang berduka. Kita ingat kisah di mana Yesus menghibur Maria dan Marta saat mereka kehilangan Lazarus. Ia menjadi anak yang taat dan penuh cinta kepada orang tua. Ia menyucikan diri agar kita berjuang menjadi suci. Ia telah menjadi Tuhan dan manusia yang rendah hati. Ia menjadi seorang bayi agar kita mencintai kelemahan manusiawi kita dan kepolosan seorang anak. Ia telah menjadi Tuhan sekaligus menjadi kurban. Tak ada yang lebih berharga bagi Yesus selain nyawa yang diserahkan demi orang yang dicintai. Yesus telah melakukannya untuk kita. Ia menjadi segala-galanya hanya karena ia mencintai kita. Sama saudara yang terkasih di dalam Kristus, setiap kita memiliki salib hidup kita masing-masing. Menjadi seorang anak manusia di tengah dunia, tentu kita tidak akan pernah terlepas dari cobaan dan tantangan. Sejarah hidup kita sendiri tentu telah mengajarkan kepada kita akan arti kebahagiaan dan penderitaan yang mesti kita terima sebagai umat beriman di tengah dunia. Perang, pengalaman sakit, kedukaan karena kepergian orang terkasih, kemiskinan, kelaparan, kegagalan ataupun cobaan lain, dan pengalaman tak mengenakan tentu telah menjadi tanda yang menguras iman kita. Di saat-saat terendah di dalam hidup kita tentu pernah berujar seperti Yesus memanggil Eli dan bertanya tentang keberadaan Tuhan kita. Kita menuntut keadilan, menuntut kebebasan, kita menuntut situasi yang lebih membahagiakan. Hendaknya di dalam setiap situasi kita tetap percaya, tetap menuntaskan segalanya dalam kebaikan. Sebab sama seperti Kristus, Tuhan tidak pernah menjanjikan kesengsaraan tanpa sukacita kebangkitan. Sengsara dan bahagia adalah dua sisi yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap orang. Tetaplah percaya, mata Tuhan tidak luput dalam melihat setiap perbuatan, setiap ketabahan yang kita berikan. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tuhan menjangkau setiap doa, Ia menjawab kita di waktu yang tepat. Semoga